Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai 97 pinjol resmi OJK. Di antara 97 pinjol resmi OJK ini, ada sekitar 51 aplikasi yang aman dan tidak aman digalbay berdasarkan slik OJK dan field collector, atau yang biasa kita kenal dengan DC lapangan. Data ini kita peroleh dari berbagai sumber terpercaya dan juga dari teman-teman nasabah pengguna aplikasi di pinjol-pinjol tersebut. Kenapa kita menyajikannya atau mengelompokkannya berdasarkan slik OJK dan debt collector lapangan? Karena teman-teman yang galbay, sebagian ada yang takut dengan slik OJK saja, tapi tidak takut dengan yang namanya field collector. Dan ada juga yang kebalikannya, yaitu yang takut dikunjungi oleh debt collector atau field collector, tapi tidak takut kena yang namanya BI checking atau slik OJK. Nah, untuk informasi bagi teman-teman yang belum paham apa itu slik OJK itu adalah sistem layanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan. Semacam laporan keuangan lancar atau tidaknya kredit atau angsuran seseorang atau seorang nasabah. Nah, inilah yang menjadi ukuran atau yang mempengaruhi kelayakan pengajuan kredit atau penggunaan jasa keuangan bagi seseorang di masa depan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan ke depannya. Ini semacam catatan buruk bagi keuangan seseorang. Nah, kenapa ini kita sajikan? Supaya teman-teman bisa paham dan bisa tahu. Bagi kalian yang takut slik OJK, kalian tahu pinjol-pinjol mana saja yang kena slik OJK. Dan bagi kalian yang takut dengan namanya field collector, kalian bisa tahu mengantisipasinya karena kalian sudah tahu pinjol-pinjol mana sajakah yang ada field collectornya. Dan kalian yang takut kedua-duanya, kalian juga tahu pinjol-pinjol mana sajakah yang ada debt collector lapangannya sekaligus kena slik OJK. Namun apapun ceritanya, apapun keadaannya, dan apapun alasannya, kalau Anda sudah tidak sanggup lagi untuk bayar pinjol karena kondisi dan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, sebaiknya Anda galbay saja dulu. Jangan pernah memaksakan diri untuk membayar pinjol. Apalagi alasannya hanya karena takut dikunjungi oleh debt collector pinjol atau kena slik OJK, takut teroran penagihan dari debt collector pinjol. Karena kalau dipaksakan untuk terus membayar, itu kedepannya akan sangat berbahaya sekali bagi Andanya. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru itu akan memperbesar dan menambah masalah yang membuat Anda akan menderita selamanya nanti. Dan itu akan berujung penyesalan yang sangat dalam. Apalagi kalian bayarnya dengan cara pinjam sana-sini, gali lubang tutup lubang. Jangan. Itu sangat berbahaya ke depannya dan akan berakhir penyesalan. Dan bagi kalian yang belum sanggup untuk galbay, yang belum berani untuk galbay, sebaiknya kalian bergabung saja dulu ke grup WA ataupun grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya kalian mendapatkan booster mental, kekuatan mental, dukungan dan pencerahan dari senior-senior galbay yang ada di grup yang akan membantu menjawab semua keraguan dan pertanyaan kalian tentang permasalahan seputar galbay. Ada banyak senior-senior galbay yang sudah galbay di berbagai pinjol atau berbagai aplikasi pinjol dari seluruh Indonesia di grup ini yang senang hati dan siap sedia untuk membantu Anda dan untuk mendukung Anda dan memberikan dukungan emosional dan mental kepada Anda. Sudah banyak yang tertolong dan dikuatkan untuk galbay lewat grup ini. Jadi silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjutkan materi kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan dan berlimpah rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Berikut 51 pinjol OJK yang aman dan tidak aman digalbay berdasarkan slik OJK dan debt collector lapangan. Yang pertama atau nomor 1 ada Amarta. Amarta ini terbilang aman untuk slik OJK, namun untuk debt collector lapangan, dia ada debt collector lapangan dan tersebar di Sumatera dan Jawa. Yang kedua ada BOS. BOS ini ada debt collector lapangannya namun tidak terdaftar atau tidak mendaftarkan slik OJK nasabahnya. Untuk yang ketiga ada KTA Kilat. KTA Kilat ini secara slik OJK dia tidak aman untuk digalbay karena dia melaporkan slik OJK nasabahnya ke OJK.
Dan juga berdasarkan debt collector, dia ada debt collector lapangannya dan tersebar di beberapa kota yang ada di seluruh Indonesia. Untuk yang keempat ada kredit pintar. Nah, kredit pintar ini tidak aman secara Slik OJK untuk digalbay karena dia melaporkan Slik OJK nasabahnya. Dan kemudian untuk debt collector lapangan, dia ada debt collector lapangannya dan tersebar di kota-kota besar di Indonesia, terutama Jabodetabek. Nah, untuk yang kelima ada Maukes. Maukes ini secara Slik OJK tidak aman untuk digalbay. Namun untuk debt collector lapangan, dia tidak ada debt collector lapangan. Jadi secara debt collector lapangan, dia aman untuk digalbay. Urutan keenam ada Pinjam Go. Nah, Pinjam Go ini masuk daftar Slik OJK. Artinya secara Slik OJK dia tidak aman untuk digalbay. Tapi secara debt collector lapangan, dia tidak aman juga untuk digalbay karena dia ada debt collector lapangan walaupun sangat terbatas dan sedikit sekali. Dan hanya di daerah tertentu saja dia ada debt collector lapangannya. Nah, untuk yang ketujuh ada Mekar. Mekar ini secara Slik OJK dia aman karena dia tidak mendaftarkan atau tidak melaporkan Slik OJK-nya. Namun untuk debt collector lapangan, dia debt collector lapangannya ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedelapan ada Kami. Ada Kami ini tidak aman untuk Slik OJK karena dia melaporkan Slik OJK-nya. Tapi untuk debt collector lapangan, dia tidak ada debt collector lapangan. Berarti secara debt collector lapangan dia aman untuk digalbay. Yang kesembilan ada Esta Kapita. Esta Kapita ini aman secara Slik OJK karena dia tidak melaporkan Slik OJK-nya. Namun untuk debt collector lapangan, dia ada tapi sangat terbatas. Artinya termasuk aman juga sih, tapi ada debt collector lapangannya, hanya sedikit saja, sangat terbatas. Nah, untuk yang ke-10 ada Rupiah Cepat. Rupiah Cepat ini dia Slik OJK, artinya tidak aman secara Slik OJK. Tapi untuk debt collector lapangan, dia aman karena tidak ada debt collector lapangannya. Nah, untuk yang ke-10 ada Indodana. Indodana ini Slik OJK, artinya dia tidak aman Slik OJK. Tapi untuk debt collector lapangannya, dia ada debt collector lapangannya, tapi hanya Jabodetabek saja. Untuk yang ke-12 ada Julo. Julo ini aman secara Slik OJK karena dia tidak melaporkan Slik OJK-nya. Namun untuk debt collector lapangan, dia ada debt collector lapangan sekitar Jakarta, Depok, dan Bekasi. Untuk yang ke-13 ada Pinjamin. Nah, Pinjamin ini secara Slik OJK dia aman untuk digalbay. Tapi secara debt collector lapangan, dia tidak aman untuk digalbay. Walaupun debt collector lapangannya sangat terbatas. Sangat terbatas. Untuk yang ke-14 ada Dana Rupiah. Nah, Dana Rupiah ini tidak aman secara Slik OJK karena dia mendaftarkan atau melaporkan Slik OJK nasabahnya ke OJK. Dan untuk debt collector lapangannya, dia tidak aman hanya daerah Jabodetabek saja karena debt collector lapangannya hanya ada di Jabodetabek saja. Untuk yang ke-15 ada Singa. Singa ini sepertinya tidak mendaftarkan Slik OJK. Namun sebagian kecil dia daftarkan Slik OJK-nya. Tapi untuk debt collector lapangan, Singa ini adanya hanya di Jabodetabek saja debt collector lapangannya. Jadi secara debt collector lapangan, Singa ini tidak aman untuk daerah Jabodetabek. Yang ke-16 adalah EasyCash. Nah, EasyCash ini dia Slik OJK, berarti tidak aman secara Slik OJK. Nah, untuk debt collector lapangan, dia ada dan hampir merata di seluruh Indonesia. Berarti untuk debt collector lapangan, dia juga tidak aman untuk digalbay. Yang selanjutnya nomor 17 ada Pinjam-Yu. Nah, untuk Pinjam-Yu ini masuk Slik OJK juga, artinya tidak aman secara Slik OJK. Tapi untuk debt collector lapangan, dia aman karena dia tidak ada debt collector lapangan. Nah, yang ke-19 ada Finplus. Finplus ini, dia aman secara Slik OJK karena dia tidak melapor Slik OJK-nya. Dan untuk debt collector lapangan, dia tidak aman karena ada beberapa nasabah yang mengaku dikunjungi oleh debt collector lapangan. Walaupun sebagian besar orang menganggap bahwa debt collector lapangannya tidak ada. Yang ke-18 ada Uang Mi. Nah, untuk Uang Mi ini, dia masuk Slik OJK atau melaporkan Slik OJK-nya. Jadi secara Slik OJK, dia tidak aman untuk digalbay. Untuk debt collector lapangan, ada. Karena mereka bekerja sama dengan eksternal atau pihak ketiga. Yang selanjutnya nomor 19 ada Pinjam Duit. Nah, untuk Pinjam Duit ini, dia aman Slik OJK dan juga aman dari debt collector lapangan. Kemudian yang ke-19 ada Dana Syariah. Dana Syariah ini tidak ada Slik OJK, artinya aman secara Slik OJK, tapi untuk debt collector dia ada tapi sangat terbatas. Urutan ke-20 ada Cash Cepat. Cash Cepat ini secara Slik OJK dia aman, tetapi untuk namanya debt collector lapangan, dia ada debt collector lapangannya. Nah, untuk yang ke-21 ada Klik UMKM. Klik UMKM ini aman Slik OJK, tapi debt collectornya ada juga dan tersebar juga di berbagai kota yang ada di Indonesia.
Untuk yang ke-22 ada pinjam gampang. Pinjam gampang ini cara slik OJK dia aman, tapi untuk debt collector lapangan dia ada walaupun sangat terbatas. Yang selanjutnya nomor 23 cicil. Cicil ini aman secara slik OJK, tapi untuk debt collector lapangan dia ada walaupun hanya di kota-kota besar saja dan di daerah-daerah tertentu saja. Yang selanjutnya 24. Urutan ke-24 ada 360 kredit. Dia tidak aman secara slik OJK karena dia melaporkan slik OJK-nya. Dan juga untuk debt collector dia ada debt collector dari pihak eksternal atau pihak ketiga. Nomor 25. Yang selanjutnya ada fintech. Nah, fintech ini dia aman secara slik OJK, tapi untuk debt collector lapangan dia ada di berbagai daerah, terutama kota-kota besar dengan jumlah galbay yang tinggi. Mereka mengutamakan nasabah dengan jumlah atau nominal pinjaman tinggi. Kemudian untuk selanjutnya ada yang nomor 26 modal rakyat. Modal rakyat ini aman secara slik OJK, namun untuk debt collector lapangan mereka ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk yang selanjutnya nomor 27 ada Klik Kami. Klik Kami ini dia tidak aman secara slik OJK karena dia rutin melaporkan slik OJK-nya. Dan untuk debt collector lapangan dia ada di berbagai wilayah Indonesia. Yang selanjutnya nomor 28 Sanders One Stop Solution. Sanders One Stop Solution ini dia aman secara slik OJK, tapi untuk debt collector lapangan dia ada namun sangat terbatas. Untuk yang selanjutnya nomor 29 Dana Bagus. Nah, Dana Bagus ini secara slik OJK dia aman, tapi untuk debt collector dia ada di daerah Jabodetabek, hanya di daerah Jabodetabek saja. Urutan ke-30 ada Kredito. Nah, Kredito ini slik OJK-nya tidak aman karena dia melaporkan slik OJK-nya. Dan untuk debt collector lapangan ada, tapi sangat terbatas. Kemudian nomor 31 Modal Nasional atau Monas. Monas ini dia termasuk slik OJK, dia melaporkan slik OJK-nya. Dan untuk debt collector lapangan dia ada di seluruh wilayah Indonesia dan penagihan mereka ini termasuk yang paling aktif. Nomor 32 ada Komunal. Nah, Komunal ini bebas slik OJK, artinya untuk slik OJK dia aman untuk digalbay. Tapi untuk debt collector lapangan dia ada walaupun terbatas. Nomor 33 ada Restock. Nah, Restock ini dia aman secara slik OJK, tapi untuk debt collector lapangan dia ada di daerah perkotaan besar. Yang selanjutnya nomor 34 ada Ringan. Nah, Ringan ini dia aman secara slik OJK, tapi untuk debt collector lapangan dia ada debt collector lapangan, tapi hanya di beberapa kota saja. Yang ke-35 ada Advante. Advante ini dia aman secara slik OJK, tapi untuk debt collector lapangan dia ada, walaupun hanya sedikit. Selanjutnya nomor 36 ada Indofund. Nah, Indofund ini dia aman secara slik OJK, tapi untuk debt collector lapangan dia tidak aman karena dia mempunyai debt collector lapangan walaupun sangat terbatas. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 37 ada Dana ID. Dana ID ini aman secara slik OJK, tapi dia ada debt collector lapangan di daerah Jabodetabek. Jadi untuk daerah Jabodetabek dia tidak aman secara debt collector lapangan. Yang selanjutnya nomor 38 ada Dumi. Dumi bebas slik OJK. Tapi untuk debt collector lapangan dia ada di beberapa daerah di Indonesia. Walaupun dia aman secara slik OJK, tapi untuk debt collector lapangan dia ada di beberapa daerah di Indonesia. Tidak banyak. Selanjutnya urutan ke-39 ada Kredifas. Nah, Kredifas ini dia ada slik OJK. Artinya dia tidak aman secara slik OJK karena mereka melaporkan slik OJK-nya. Tapi untuk debt collector lapangan mereka tidak ada. Selanjutnya 40 Danain. Nah, Danain ini bebas slik OJK. Dia tidak melapor slik OJK. Tapi untuk debt collector lapangan dia ada di Jabodetabek dan kota-kota besar Indonesia. Urutan yang ke-41 ada Indosako. Indosako ini slik OJK. Artinya dia tidak aman secara slik OJK untuk digalbay. Tapi untuk debt collector pinjol dia tidak ada. Ya, debt collector lapangan dia tidak ada. Yang selanjutnya ada nomor 42 Dana Bijak. Nah, Dana Bijak ini aman untuk slik OJK karena mereka tidak melapor slik OJK-nya. Namun untuk debt collector lapangan, mereka ada debt collector lapangan terutama di Jabodetabek. Yang selanjutnya 43 ada modal. Nah, untuk ada modal ini mereka ada slik OJK-nya atau melapor slik OJK-nya. Jadi tidak aman digalbay secara slik OJK. Dan juga untuk debt collector lapangan mereka ada di Jabodetabek. Yang selanjutnya nomor 44 ada Kawan Cicil. Nah, Kawan Cicil ini bebas slik OJK, artinya aman untuk digalbay secara slik OJK. Namun untuk secara debt collector lapangan atau field collector mereka tidak aman karena debt collector lapangan mereka ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang selanjutnya nomor 45 ada Samir. Nah, untuk Samir ini bebas slik OJK.
Tapi untuk debt collector lapangan, mereka ada di Jabodetabek dan Jabar. Yang selanjutnya nomor 46, Asetku. Asetku ini bebas secara silik OJK atau aman secara silik OJK, namun untuk debt collector lapangan mereka ada di daerah Jabodetabek. Yang ke-47 ada Vindaya. Nah, Vindaya ini dia bebas silik OJK, aman secara silik OJK. Namun untuk debt collector lapangan dia ada di beberapa daerah di Indonesia. Untuk selanjutnya ada Kredivo. Nah, Kredivo ini masuk daftar silik OJK, artinya tidak aman secara silik OJK dan juga tidak aman secara debt collector lapangan karena Kredivo ini mereka memiliki debt collector lapangan. Yang selanjutnya ada Shopee PayLater. Shopee PayLater ini dia bebas secara silik OJK, namun untuk debt collector lapangan dia ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya 49 ada Akulaku. Nah, Akulaku ini tidak aman digalbay secara silik OJK karena mereka melaporkan silik OJK-nya juga walaupun tidak semua nasabah mereka dilaporkan. Dan untuk debt collector lapangan, mereka ada debt collector lapangan dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Urutan ke-50, Tunaiku. Nah, Tunaiku ini mereka tidak aman digalbay secara silik OJK karena mereka rajin melaporkan silik OJK-nya ke OJK. Dan untuk debt collector lapangan, mereka terbilang aman karena mereka tidak ada debt collector lapangan. Untuk yang selanjutnya nomor 51 dan yang terakhir, Dana Fix. Nah, Dana Fix ini juga masuk silik OJK, walaupun tidak terlalu rajin melaporkan silik OJK mereka. Dan untuk debt collector lapangan, mereka terbilang aman, karena mereka tidak ada debt collector lapangan. Nah, itulah beberapa pinjol OJK. Dari 97 pinjol OJK, ada 51 yang terdeteksi bagi kita, yang bisa kita sampaikan apakah mereka aman dan tidak aman digalbay berdasarkan silik OJK dan juga berdasarkan field kolektornya. Jadi bagi teman-teman, Anda bisa mengantisipasi atau bisa menentukan arah ketika Anda galbay di pinjol-pinjol tersebut atau di beberapa pinjol dari yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi saya sampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti atau untuk membuat Anda galau, tapi saya menyampaikan ini supaya Anda bersiap-siap dan Anda tahu yang akan Anda lakukan ke depannya. Semoga bermanfaat data-data yang saya sampaikan ini. Tetap semangat galbay, jangan pernah paksakan diri untuk membayar yang namanya pinjol. Utamakan kebutuhan keluarga dan pribadi, sebab itulah yang menjadi tanggung jawab utama Anda. Masalah hutang, nanti kalau sudah ada uang bisa dibayar, dan dibayar hanya pokoknya saja. Baik, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.